Koneksi antar materi, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor-faktor biotik dan abiotik dalam ekosistem sekolah merupakan aset-aset dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Dalam suatu pencapaian visi dan misi sekolah, sangat membutuhkan berbagai pendekatan. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit-based thinking. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit-based thinking, akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Kita harus bisa mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, semakin tidak sadar, kita menjadi seseorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga, yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset-based thinking. Pendekatan berbasis aset atau asset-based thinking adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh Dr. Katrin Kremer, seorang ahli psikologi yang menekuni kekuatan berpikir positif untuk pengembangan diri. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan, ataupun potensi yang positif. Perbedaan antara pendekatan berbasis kekurangan dengan pendekatan berbasis aset dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Kolom pertama berbasis pada kekurangan atau masalah atau hambatan, dan kolom kedua berbasis pada aset. Pada kekurangan, fokus pada masalah dan isu, berkutat pada masalah utama, mengidentifikasikan kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang, fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah, mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan berbasis aset, fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya. Hal ini aset dan kekuatan, merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, serta melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Menurut Green dan Haynes tahun 2010. Pendekatan yang efektif dan efisien adalah pendekatan yang berbasis aset. Pendekatan ini sangat baik dikembangkan di sekolah. Aset adalah suatu modal atau kekuatan yang dimiliki dalam lingkungan sekolah menjadi kekuatan sekolah, dalam komunitas kelas menjadi kekuatan kelas, seperti pada
materi sebelumnya mengenai inquiry apresiatif. Paradigma yang disebut inquiry apresiatif atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooperrider dalam Noble dan McGrath tahun 2016. Paradigma IA sangat sinkron dengan pendekatan berbasis aset dan kekuatan yang dimiliki menjadi aset dalam pengembangan diri, kelas, dan sekolah. Aset-aset dalam sebuah komunitas menurut Green dan Hines tahun 2002 dapat dalam Asset Building and Community Development ada 7 aset utama atau dalam buku ini disebut sebagai modal utama, yaitu 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan atau alam, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, 7. Modal agama dan budaya. Modal manusia, sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting berhubungan dengan pendidikan. Pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan serta kecakapan yang dimiliki setiap warganya. Pada modal sosial, norma dan aturan yang mengikat warga komunitas yang ada dalam dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan atau trust dan jaringan networking antara unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat yang membentuk kelompok dan organisasi dalam komunitas berdampingan, contohnya kepemimpinan, bekerjasama, saling percaya, dan punya rasa memiliki masa depan yang sama. Contoh-contoh yang masuk dalam modal sosial antara lain adalah asosiasi. Pada modal fisik berupa bangunan yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi melakukan proses pembelajaran, laboratorium, tempat pertemuan, ataupun pelatihan, serta infrastruktur atau sarana-prasarana mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Pada modal lingkungan atau alam bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga hidup. Dan lingkungan terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, dana atau empang untuk beternak. Semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali untuk menenun dan sebagainya. Pada modal finansial, dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Modal finansial termasuk tabungan, hutang, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatan internal dan eksternal. Modal finansial juga termasuk pengetahuan tentang bagaimana menanam dan menjual sayur di pasar, bagaimana menghasilkan uang dan produk-produk yang bisa dijual, bagaimana menjalankan usaha kecil, bagaimana memperbaiki cara penjualan menjadi lebih baik, dan juga melakukan pembukuan. Pada modal politik adalah ukuran keterlibatan sosial
Semua lapisan atau kelompok memiliki peluang dan kesempatan yang sama dalam kepemimpinannya, serta memiliki suara dan masalah umum yang terjadi dalam komunitas. Lembaga pemerintah, perwakilannya yang memiliki hubungan dengan komunitas, seperti komunitas sekolah, komunitas pelayanan kesehatan, pelayanan listrik, atau air. Pada bagian ketujuh, modal agama dan budaya. Kebudayaan yang unik di setiap daerah masing-masing merupakan serangkaian ide, gagasan, norma, perlakuan, serta benda yang merupakan hasil karya manusia yang hidup berkembang dalam sebuah ruang geografis. Agama merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas. Baik perilaku lahiriah maupun simbolik, agama menuntut terbentuknya moral sosial yang bukan hanya kepercayaan, tapi juga perilaku atau amalan. Terima kasih.